Muhammad, Allah Muhammad di dalam surga. Jadi tulisan ini Allah Muhammad ada maknanya. Saya tadi tanya berapa lantai di masjid? 5 lantai, tanda waktu sholat. Tiangnya ada 12, tanda 12 Rabiul Awal. Tidak begini, pasti ada maknanya. Tidak pernah direnov sejak tahun 61. Wah, luar biasa. Berarti ini masjid sudah 60 tahun. Alhamdulillah, ini yang masjid akan datang di pada masa dipimpin oleh Masjidil Haram, di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kiri Masjidil Aqsa, di belakangnya Masjid Istiqlal. Untuk mencari 3 golongan yang pernah membangunnya, mengurusnya, dan berjemaah di dalamnya. Kalau kita tidak bisa membangun masjid, minimal mengurus masjid. Dan rata-rata pengurus masjid ini setengah mati. Maaf, tidak gampang. Listriknya saja ini 200 juta sebulan. Mau jadi pengurus di sini. Itulah kalau azan disebut nama Nabi Muhammad, baca salawat, gosok ini kuku di mata. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atas, bawah, nah. 1, 3. Atas, bawah, tengah. Atas supaya kuat, syaratnya bawah supaya hilang kantung mata. Tengah supaya bisa ketemu Nabi, bisa melihat Nabi. Oke? Jadi tidak semua itu ada makna. Ada makna. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang kedua, manfaat maulid menguatkan hati, kuatkan hati. Apa yang mau dikuatkan hati? Yang mana? Perjuangannya Nabi. Apa yang menguatkan hati kita? Pembelajaran di dalam maulid. Apa yang menguatkan hati kita? Solusi persoalan hidup. Itulah pentingnya maulid. Apa manfaat maulid yang kedua? Menguatkan hati tentang perjuangan Nabi. Menguatkan hati pelajaran di dalam maulid. Menguatkan hati solusi hidup. Itu manfaat maulid yang ketiga. Mohon maaf ya, saya tidak bisa lama. Saya cuma sampai jam 6. Jangan panjangnya. Jemaah, lanjut. Yang ketiga, ladang pahala, ladang kebaikan. Ladang kebaikan. 1, di dalamnya ada majelis. Ladang pahala ya, karena dalam maulid ada apa? Ada majelis, ada salawat, ada silaturahmi. Ini penting maulid. Bayangkan pahala salawat. Bayangkan pahala majelis. Bermajelis itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Silaturahmi. Oke? Manfaat maulid yang keempat. Ini dipercepat ini.
Karena mulai ceramahnya. Sini. Yang keempat, tulis mantan maulid. Yang keempat, berkah. 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 Apa berkahnya? Ampunan. Mendapat ampunan. Mendapat ampunan. Apa berkahnya maulid? Mendapatkan apa? Ampunan yang pertama. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan. Bukankah Abu Lahab setiap hari Senin tidak disiksa di kubur? Gara-gara apa? Pernah bermaulid satu kali. Membebaskan budaknya di hari Senin waktu Nabi lahir. Dan setiap hari Senin tidak disiksa. Ampunan, kemuliaan. Mendapatkan apa? Berkata jemaah, Yay. kasih sayang, Ya. kasih sayang, sapaan. Lanjut. Mohon maaf, kenapa saya kesini? Ini ibu mau foto. Karena kasihan dia. Kita mau datang dengerin ceramah maulidnya Ustaz Maulana Istiqlal. Ya siapa itu yang ada di TV? Nabi lahir tanpa dosa. Buktinya ayahnya Nabi meninggal supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Kenapa ayahnya? Allah mensucikan Nabi dari dosa dengan cara diambil ayahnya supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Ibunya 6 tahun Nabi meninggal ibunya dan 6 tahun ini tidak bersama ibunya. Nah, 2 tahun bersama Halimah bin Sa'diyah di Bani Sa'adah di Taif. Jauh itu. Nabi lahir di kota Mekah tapi dididiknya di kampung. Karena di kampung itu lebih bagus akhlaknya. Kampung di sini itu bagus akhlak. Orang kota mikir. Astagfirullah. Jemaah. 2 tahun setelah permusuhan, Nabi mau dikembalikan ke kota Mekah. Kata ibunya Nabi, jangan, simpan saja di kampung. Kenapa? Karena lagi ada COVID. Ada wabah 2 tahun di Mekah. Jadi Nabi tinggal lagi sampai 4 tahun. Selesai 4 tahun, Nabi mau dikembalikan. Ternyata Halimah bin Sa'diyah yang tidak mau. Simpan saja dulu sama 2 tahun lagi saya untuk perpisahan, berdoa. Setelah 6 tahun dibawa pulang, ibunya Nabi bawa ke Yasrib, pulang untuk ziarah kubur. Pulang-pulang ibunya meninggal. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Nggak ada. Tidak. Pertanyaannya, bukankah Nabi dihamilkan 9 bulan? Berarti ada siksa di sini. Tidak. Ingat, ibu Nabi tidak tidak. Ibu wanita yang mulia derajatmu ketika dibanding ayah kau mengandung melahirkan. mengandung lagi. Makanya ibu 3 kali dibanding bapak. Ibumu, bapakmu. Dulu bang 3. Ibumu, bapakmu. Berapa kali ibu? 3, Bapak? 1. Berarti 1 bapak, berapa ibu? Maksudnya kemuliaannya, bukan ketika ibu. Kemuliaannya karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu memelihara. Pemeliharanya tidak. Ngandungnya tidak susah, lepas Nabi. Satu lagi, melahirkan.
Ingat, selama ibunda Nabi hamil lebih sehat daripada wanita yang tidak hamil. Selama ibunda hamil, mohon izin, dengerin, jamaah, selama ibunya Nabi hamil tidak ada susah, dan Nabi lahir tidak melewati jalur kotoran. Nabi tidak melewati jalur tempatnya pipis sebagaimana kita lahir. Tidak. Lewat mana Nabi? Datang 4 wanita dari surga selaku bidan. Siti Hawa, Siti Sarah, Ratu Asia, Siti Maryam. 4 wanita diutus oleh Allah datang membantu prosesi persalinannya ibunya Nabi. Dibelah perut ibunya Nabi pakai cahaya, dikeluarin tanpa darah, tanpa sakit. Jadi pertanyaannya, Nabi lahir normal atau sesar? Tapi jangan diceritakan yang tidak datang. Nanti gagal pan. Sama postingannya, Imam besar mencium kepalanya, dicium tangannya, karena dia tidak datang. Dan salah paham. Betul-betul. Ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa Siti Hawa? Jadi kalau mau melahirkan, pergilah ke bidan yang berpengalaman. Siti Hawa kan 12 kali melahirkan. Kalau mau melahirkan, datanglah ke yang kedua, Siti Sarah. Satu-satunya wanita di dunia ini yang melahirkan dalam keadaan tertawa cuma Siti Sarah. Karena Siti Sarah melahirkan dalam usia nenek-nenek. Jadi satu-satunya wanita yang melahirkan dalam keadaan tertawa. Jadi kalau mau melahirkan, cari bidan yang selalu bahagia. Ayo cari napa? Jangan dia suka marah-marah. Orang tidak mau sibuk melahirkan, stres duluan. Betul. Yang ketiga, Ratu Asia. Siapa itu Ratu Asia? Istri Fir'aun. Istri. Siapa istri Fir'aun? Ratu Asia. Siapa itu Ratu Asia? Pengasuh terbaik yang pernah mengasuh Nabi Musa. Mau dibunuh, kebayang gak? Fir'aun bermimpi melihat ada anak bayi, dia menghancurkan kerajaannya. Maka kata Fir'aun, saya perintahkan prajurit bunuh semua bayi laki-laki yang lahir tahun ini. Jemaah, suara apa tadi? Sudah. Suara kuda. Mohon maaf, Anda salah. Itu suara saya. Yang keempat, Siti Maryam. Ini kan keberagaman bineka berbeda-beda. Mohon maaf, Allah menciptakan kita berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Alhamdulillah. Yang tinggi jangan ejek yang pendek.
Karena orang pendek kalau jalan sama orang tinggi tidak kena petir. Orang Arab, orang India, orang Barat hidungnya mancung. Karena kalau dia nangis dia tarik hidungnya. Kalau kita susah mancungnya, masuk dulu. Gak usah sakit hati. Yang besek, orang besek itu panjang umurnya. Karena irit napasnya. Lanjut. Baiklah, lahirlah Nabi. Ketahuilah dalam riwayat 2 tahun Nabi, Masya Allah. Ini hebatnya Nabi. Hebatnya Nabi punya mujizat. Mujizatnya banyak. Ada yang pernah saya baca buku, Masya Allah, mujizatnya sampai 300 lebih mujizat Nabi. Semua mujizat para nabi ada di dalam. Membelah laut, Nabi membelah bulan. Ada nabi yang bisa berbicara sama binatang. Nabi itu berbicaranya sama batu, sama pohon. Tahu nggak? Ketika Nabi masih bayi, yang kasih ASI siapa? Halimatus Sa'diyah. Tahu nggak Halimatus Sa'diyah? Datanglah Halimatus Sa'diyah. Oh, ini bukan Halimatus Sa'diyah. Pas banget kita sebut Halimatus Sa'diyah, ini datang. Dan kita mulai ceramahnya. Tahu nggak? Sedikit anak mukanya. Biasa mah dari doang. Beda dengan kalau panjang ceramah. Saya sih mau panjang. Pada enak. Apalagi kalau khutbah, jangan pernah panjang khutbahnya. Syariat itu. Khutbah ini, khutbah Jumat jangan panjang. Saya kalau khutbah 10 menit. Paling lama 15. Normalnya 12 menit, tak boleh panjang. Karena sholat Jumat itu 2 rakaat. 2 rakaatnya di khutbah. Salat dulu kan 4.
قلبي بحبك مغرق يا مصطفى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول